Shalom jemaat Tuhan. Saya Pastor Yer, selamat datang di Kingdom Devotion. Hari ini kita akan belajar dari kitab yang baru. Kita akan merenungkan sebuah kitab yang baru, salah satu kitab yang dinamakan dari seorang perempuan, yaitu kitab Ruth. Kita bisa belajar sebuah hikmat dari sana. Kita bisa belajar sebuah prinsip kehidupan yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita fokus dari Rut pasal yang pertama, ayat pertama sampai kepada ayat yang kelima. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelech, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelech, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kita tahu ada sebuah keluarga di mana kepala keluarga bernama Elimelech, istrinya Naomi, dan kedua anaknya adalah Mahlon dan Kilion. Keluarga ini berasal dari Bethlehem. Mereka orang yang tinggal dari kota Bethlehem. Bethlehem dalam bahasa aslinya diartikan rumah roti. Dan kita tahu mereka adalah bagian dari tanah Israel, tanah yang penuh dengan susu dan madunya. Tetapi di ayat yang pertama dinyatakan bahwa di tanah Israel itu, di rumah roti itu, terjadi sebuah kelaparan ketika para hakim memerintah. Tidak diceritakan mengapa terjadi sebuah kelaparan. Tetapi yang jelas, di rumah roti itu, Bethlehem yang tanahnya subur itu, mengalami sebuah kelaparan. Ada sebuah kesulitan dialami oleh seluruh bangsa Israel pada saat itu. Dan Alkitab juga memberitahu bahwa keluarga Elimelech ini, seseorang yang namanya disebutkan Allahku adalah rajaku. Dia mengambil sebuah keputusan untuk pergi ke Moab. Moab adalah musuh bebuyutan dari bangsa Israel. Moab sesungguhnya tidak lebih baik ketimbang Israel. Moab bukanlah tempat di mana Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Tetapi karena kesulitan, Moab terlihat lebih baik ketimbang Israel. Dan pada akhirnya, Elimelech beserta keluarganya pergi meninggalkan Bethlehem, keluar dari Bethlehem, dan masuk ke Moab. Dan karena keputusan itu, ada sebuah konsekuensi yang harus dialami oleh keluarga ini. Elimelech meninggal, kedua anaknya meninggal. Naomi menjadi seorang diri bersama dengan kedua menantunya. Apa yang dapat kita pelajari dari cerita ini? Jemaat Tuhan yang saya kasihi, Tuhan mungkin mengizinkan sesuatu hal yang kurang baik terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan mungkin mengizinkan kita melewati sebuah kesulitan. Dan ketika kesulitan itu terjadi, mari kita tetap tinggal di Bethlehem. Jangan tinggalkan Bethlehem. Jangan keluar dari rumah roti itu. Jangan keluar dari tempat tanah yang subur itu. Apa maksudnya? Jangan tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Jangan tinggalkan rumah Tuhan. Jangan tinggalkan persekutuanmu dengan umat Tuhan yang lain ketika engkau menghadapi kesulitan. Saat kesulitan diizinkan Tuhan, tinggallah di Bethlehem. Saat doamu belum dijawab, tetaplah di Bethlehem. Saat engkau belum melihat kesembuhan, mujizat, jangan tinggalkan Bethlehem. Tetaplah di rumah roti itu, sampai engkau akan mengalami sesuatu yang Tuhan sudah janjikan buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami belajar dari kehidupan Elimelech beserta keluarganya. Kami mau tetap percaya kepada Tuhan, meskipun kami mengalami kesulitan. Kami tidak akan melarikan diri. Kami tidak akan mencari yang mungkin terlihat lebih baik.
kami tidak akan keluar dari Bethlehem. Kami tidak akan beranjak kaki dari rumah roti itu. Kami tidak akan meninggalkan persekutuan kami dengan Engkau dan persekutuan dengan orang-orang yang mengasihi kami. Kami mau tetap di Bethlehem meskipun kami mengalami kesulitan. Tolong umat-Mu semua ya Tuhan. Apapun yang mereka hadapi, biarlah mereka tetap tinggal di Bethlehem. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, tetaplah tinggal di Bethlehem, meskipun engkau mengalami sebuah kesulitan. Tuhan Yesus memberkati.